Pancasila Buddhis yang menakjubkan. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pancasila Buddhis yang menakjubkan. Sekilas mendengar judul tema tersebut membuat kita bertanya, apanya yang menakjubkan? Pancasila Buddhis itu hanya 5 baris kalimat pendek tentang tekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, perkataan bohong, serta menghindari makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran. Terus apanya yang menakjubkan? Semua agama juga mengajarkan tentang kemoralan. Bahkan sejak kecil kita telah diajarkan oleh guru di sekolah, orang tua, dan lingkungan keluarga. Bila kita melihat dari sisi teksnya, memang sekilas biasa saja. Namun bila kita mengkajinya lebih dalam lagi, maka kita akan tergugah oleh nilai norma dan makna spiritual yang melekat pada setiap silanya. Mari kita lihat apa yang menakjubkan dari Pancasila Buddhis ini. Setidaknya ada 5 poin, tapi tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama, mentaati Pancasila Buddhis berarti kita melindungi diri sendiri, lingkungan, dan bumi ini. Orang yang mentaati sila disebut manusia hebat. Karena manusia yang hebat itu mampu menjaga sila atau moralitasnya. Pintar, kaya secara materi dan gelarnya banyak, tapi attitude-nya tercela, itu bukan orang hebat yang dipenuhi berkah, tapi suatu petaka yang tertunda. Poin kedua yang menakjubkan dari praktek Pancasila Buddhis adalah berlatih Pancasila Buddhis ini sesungguhnya kita berlatih 7 aspek kehidupan yang merupakan hakikat dari sila itu sendiri. Melatih sila adalah melatih cinta kasih, tanggung jawab, ketulusan, tekad, kesadaran, keseimbangan batin, dan kebijaksanaan. Tanpa cinta kasih dan tanggung jawab, sulit mempraktekkan sila tersebut. Tidak adanya ketulusan dan tekad yang kuat, sulit menegakkan atau mempertahankan sila kita. Dan pondasi dari sila adalah kesadaran, sehingga kita perlu mengembangkan kesadaran setiap saat, agar tidak lengah atau lalai menjaga sila. Keseimbangan batin dan kebijaksanaan menghadirkan sikap berlaku adil serta pandangan benar dalam menyikapi persoalan hidup ini. Nah, yang ketiga, menjalani sila yang satu berdampak pada sila yang lainnya, karena kelima sila itu saling berkaitan. Tidak melakukan pembunuhan berarti kita tidak mencuri, mengambil nyawa makhluk lain. Bila kita tidak membunuh, tidak mencuri, tentu tidak perlu berbohong karena ketakutan. Jika kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tentu hidupnya tenang dan tidak perlu lagi mencari ketenangan di luar sana dengan mabuk-mabukan, berpotensi melakukan perzinahan itu. Begitulah jika kita menjalani satu sila, sesungguhnya kita mencegah melanggar sila yang lainnya. Yang keempat, orang yang sedang mempraktekkan sila berada di jalan bodhisattva atau disebut orang mulia karena mereka sejalan dengan tekad bodhisattva yang telah murni dalam sila. Bedanya dengan kita disebut mulia hanya pada saat menjalani sila saja, tidak setiap saat ataupun setiap waktu. Tapi itu juga sudah bagus karena ada pepatah bijak mengatakan lebih baik melakukan kebajikan walaupun sehari saja daripada hidup 100 tahun tanpa berbuat bajik. Dan yang kelima, kita akan memperoleh 5 manfaat. Dan ini disebut dalam Mahaparinibbana Sutta. Yang pertama,
manfaatnya adalah memperoleh kekayaan. Nah, tidak melanggar sila itu adalah pangkal kaya. Bukan saja rajin pangkal kaya yang kita pahami selama ini. Sebab orang melanggar sila menghabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak bajik. Jika ingin kaya, lakukanlah kebajikan dan hindari perbuatan yang melanggar sila itu. Nah, yang kedua, memperoleh manfaat nama baik. Seseorang disenangi atau dipuji karena kebaikannya. Orang baik itu dilihat dari sikap dan attitude-nya, bukan apa agamanya. Almarhum guru bangsa kita, Bapak Abdurrahman Wahid, atau biasa disapa Gus Dur, pernah berkata, kalau kamu melakukan kebaikan, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Nah, yang ketiga, memperoleh manfaat terakhir di surga. Dengan menjalani sila yang murni, akan hidup bahagia di dunia dan di surga. Karena di surga itu tidak ada lagi energi kejahatan. Untuk mendapatkan tiket ke surga harus murni silanya. Nah, yang keempat, memperoleh manfaat ketenangan. Orang yang tidak melanggar sila, pikirannya tidak dibayangi penyesalan atas perbuatannya. Saat hidup, mampu mengatasi persoalan hidup ini dan mati pun tenang. Dan yang terakhir, yang kelima, memperoleh manfaat percaya diri. Tidak berbuat salah, tidak perlu takut, atau berupaya mencari pembenaran. Orang lain menfitnah atau berkata apapun, kita tetap percaya diri dan terus menjaga sila. Begitulah Pancasila Buddhis ini memang menakjubkan. Dengan mempraktekkan 5 baris kalimat saja, kita telah memperoleh manfaat yang begitu luar biasa. Namun, mempraktekkan sila ini perlu didampingi kebijaksanaan. Sila, samadhi, panya dipraktekkan seiring sejalan sesuai tingkat pemahaman kita masing-masing.